100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro 101. Saya doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Mahoka, dan kita udah mulai masuk ke volume 21 yang sering disebut juga dengan arc Prologue of Disturbance. Sebelum kita masuk isi video, saya mau ngasih pengumuman dulu nih, bahwa mulai dari video volume 21 ke atas, saya bakal pakai format video seperti pembahasan volume 20 kemarin. Jadi bentuk pure cerita ya. Kan biasanya kalau saya ngebahas light novel Mahoka itu selalu dalam format per poin gitu ya. Kayak di video volume pembahasan volume 13, 14, dan seterusnya. Dan alasan utama kenapa saya rubah lagi format videonya, ini karena video dengan format per poin itu nguras waktu banget dan nyebabin saya jadi lama upload. Bukan berarti saya males ngeluarin banyak effort ya, bukan. Cuma saya gak mau aja kalian nunggu lama gitu, padahal kalau dipikir-pikir, hasil videonya itu sama aja gitu ya. Mau videonya format per poin atau format cerita, sama aja gitu. Oke, tanpa basa-basi, sekarang kita akan lanjut cus ke pembahasan volume 21. Sesuai namanya, volume 21 ini punya judul Prologue of Disturbance, yang berarti prolog atau pendahuluan atau cerita awal dari sebuah gangguan atau kekacauan. Nah, kekacauan yang saya maksud di sini gak lain adalah kekacauan yang disebabkan oleh meningkatnya ketakutan dan kebencian masyarakat terhadap penyihir. Para penyihir seolah-olah udah dianggap sebagai senjata berjalan oleh sebagian masyarakat. Bahkan ada yang menyebut mereka sebagai iblis. Gak hanya itu, banyak masyarakat juga menganggap bahwa para penyihir itu selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Semakin berbahaya suatu penyihir, semakin hebat suatu penyihir, semakin mereka dielulukan oleh pemerintah. Dan ini memang beneran fakta dan sudah ada di negara manapun di Mahoka Universe. Contohnya aja para penyihir tingkat strategis gitu. Banyak di antara mereka yang diberi perlakuan istimewa oleh pemerintah di negara mereka masing-masing. Bahkan di antara penyihir strategis, ada yang memiliki pengaruh atau jabatan yang setingkat dengan menteri. Well, permasalahan perseteruan antara penyihir dan non-penyihir ini bukanlah hal baru. Masalah ini sebenarnya udah jadi pokok masalah sejak volume 1 light novel Mahoka rilis. Tapi rasa ketakutan dan kemarahan masyarakat terhadap penyihir ini semakin lama semakin parah gitu ya dari volume 1 gitu. Terutama pasca tragedi Scorch Halloween dan tragedi pengoboman di Hakone oleh si Jiro Heigu. Nah, di volume 21 ini nih, masalah ini makin menjadi-jadi. Dan akibat kekacauan ini, kehidupan normal Tatsuya dan Miyuki bakalan bener-bener keganggu. Makanya volume 21 ini disebut Prologue of Disturbance. Oke, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung tancap ke cerita utama dari volume 21. Setelah menikmati liburan di Okinawa, Tatsuya, Miyuki, dan Minami kembali pulang ke Tokyo pada tanggal 31 Maret tahun 2097. Esok paginya, pada tanggal 1 April tahun 2097, Tatsuya dan Miyuki menyaksikan sebuah berita yang menggemparkan di televisi. Berita itu ngebahas tentang agresi yang dilakuin sama pihak kemiliteran Brazil di wilayah Santa Cruz terhadap para pasukan gerilya yang merupakan kubu oposisi dari pemerintah Brazil. Peperangan antara pemerintah Brazil dan gerilyawan ini sudah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Dalam berita, pihak kemiliteran Brazil membombardir para gerilyawan dengan menggunakan sebuah sihir tingkat strategis yang bernama Synchronized Linear Fusion. Dan media mengabarkan bahwa korban tewas akibat sihir tingkat strategis ini mencapai 1.000 orang. Tatsuya sama Miyuki yang saat itu lagi nonton benar-benar ngerasa putus asa setelah mendengar berita ini. Kenapa mereka berdua putus asa? Karena mereka berdua sadar gitu. Nantinya akibat dari tragedi genosida ini yang dilakuin sama pemerintahan Brazil ini, kebencian masyarakat terhadap penyihir bakalan semakin menjadi-jadi. Terlebih lagi, Tatsuya yakin bahwa korban jiwa yang diakibatin sama sihir Synchronized Linear Fusion itu pasti melebihi dari 1.000 orang korban gitu. Tatsuya tahu bahwa sihir SLF ini gak bakal mungkin diaktifin hanya untuk ngebunuh 1.000 orang aja. Jadi ngebunuh 1.000 orang sekaligus itu bukan levelnya sihir SLF ini. Levelnya sihir SLF itu adalah membunuh 10.000 orang sekaligus. Tatsuya curiga media yang ngeberitain itu tadi sengaja nyembunyiin fakta sebenarnya dari publik demi meminimalisir kritik terhadap pemerintahan Brazil. Oke, gimana cara kerja sihir Synchronized Linear Fusion atau sihir SLF ini?
Nah, singkatnya, sihir tingkat strategis Synchronized Linear Fusion atau SLF ini adalah sebuah sihir tingkat strategis yang bisa diaktifkan dan hanya bisa diaktifkan oleh Miguel Diaz, sang penyihir tingkat strategis dari Brazil. Cara kerja sihir ini persis seperti bom hidrogen, yaitu memanfaatkan reaksi fusi sebagai daya ledak. Dalam prosesnya, untuk mengaktifkan sihir SLF ini, Miguel Diaz harus menembakkan awan-awan plasma yang bermuatan hidrogen sangat padat ke lokasi target. Awan-awan plasma ini ditembakkan secara berurutan dengan kecepatan yang luar biasa. Nantinya, awan-awan plasma ini akan jatuh di tempat target dan bertubrukan satu sama lain di satu titik dan mengakibatkan reaksi fusi terjadi. Dan akhirnya bom. Meledaklah kayak bom hidrogen gitu. Well, singkat cerita, setelah mendengar berita duka ini, Tatsuya, Miyuki, dan Minami pun pergi ke sekolah. Sebenarnya, aktivitas belajar mengajar di SMA 1 ini masih belum dimulai ya, soalnya masih dalam masa-masa liburan. Nah, rencananya upacara pembukaan bakal digelar pada tanggal 7 April, jadi masih ada sekitar 5 harian lagi sebelum sekolah benar-benar resmi dibuka lagi. Nah, upacara pembukaan ini tentunya harus ada yang ngurus dong. Dan sesuai tradisi, pihak OSIS lah yang selalu jadi panitia yang ngurus segala hal tentang upacara pembukaan. Makanya Tatsuya, Miyuki, sama Minami selaku anggota OSIS pergi ke sekolah meskipun masih dalam masa-masa liburan. Agendanya, pada tanggal 1 April ini Miyuki selaku ketua OSIS bakal ketemu sama orang yang bakal jadi perwakilan murid baru. Dia adalah Mitsuya Shina, anak bungsu dari ketua klan Mitsuya yaitu Mitsuya Gen. Klan Mitsuya ini merupakan salah satu klan yang tergabung dalam Ten Master Clans dan menyandang nomor 3 gitu ya. Oke, singkat cerita, Mitsuya Shina pun masuk ke ruangan OSIS dan ketemu sama Miyuki, Tatsuya, dan Minami. Shina masuk ke ruang OSIS bareng sama Kasumi dan Izumi. Kasumi, Izumi, dan Shina ini udah saling kenal sejak lama ya, dan mereka ini udah kayak teman dekat lah istilahnya. Nah, selain itu, kedatangan Kasumi dan Izumi juga gak hanya sebagai pendamping Shina gitu. Tapi mereka juga datang sebagai perwakilan dari komite kedisiplinan karena kebetulan si Mikihiko yang merupakan ketua Komdis saat itu lagi gak bisa hadir. Singkat cerita aja, pertemuan antara Miyuki dan kawan-kawan dengan Shina ini tujuannya buat ngebahas pidato gitu ya. Pidato di acara pembukaan nanti. Dan Shina bakalan bertugas sebagai yang berpidato karena dia adalah perwakilan dari murid baru. Shina ini agak ketakutan gitu saat masuk ke ruang OSIS karena saat itu Shina tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang-orang dari klan Yotsuba yang terkenal dengan kemisteriusannya. Shina ini punya keyakinan bahwa orang-orang dari klan Yotsuba ini semuanya menakutkan gitu. Nah, tapi ternyata semua sangkaan dan image buruk yang udah dibayangin Shina tadi itu semua berubah setelah Shina ngelihat langsung Tatsuya dan Miyuki. Saat Shina ngelihat Miyuki, Shina sama sekali gak ngerasain kesan menyeramkan dari Miyuki. Malahan, yang ada Shina itu terpukau banget sama kecantikan dan keanggunan Miyuki dan menganggap level Miyuki ini bukan lagi level manusia. Begitu pula saat Shina ngelihat Tatsuya. Shina bisa ngerasain bahwa Tatsuya ini punya aura misterius, aura menakutkan. Meskipun begitu, Tatsuya malah perhatian dan berbuat baik ke Shina. Nah, perlu kalian tahu, Mitsuya Shina ini punya suatu kelainan yang membuatnya sangat peka terhadap suara. Shina punya sensitivitas yang tinggi terhadap suara, jadi dia bisa mendengarkan suara-suara yang sangat pelan, yang mana orang biasa ini gak bakalan bisa dengar. Kasusnya ini sama kayak Mizuki ya. Bedanya kalau Mizuki ini matanya itu punya sensitivitas tinggi terhadap pusion, sedangkan Shina punya sensitivitas tinggi terhadap suara. Akibat kelainan ini, Shina selalu keganggu kalau ada suara-suara berisik yang gak terduga, dan ini benar-benar ngerepotin aktivitas sehari-harinya. Nah, untuk meminimalisir dampak dari sensitivitas pendengaran Shina ini, Shina selalu pakai headphone khusus yang mana headphone ini bisa memblokir suara-suara dari luar, sehingga Shina bisa ngerasa tenang. Terus headphone ini juga punya mic gitu yang tersambung ke dalam headphone. Jadi meskipun semua suara dari luar udah diblokir, Shina masih bisa dengar suara orang dari luar lewat mic dengan volume yang udah diatur sedemikian rupa. Nah, Tatsuya sadar akan kelainan Shina ini, dan Tatsuya lah orang pertama yang ngasih tahu Shina bahwa Shina bisa pakai headphone khususnya itu selama bersekolah. Tatsuya juga nenangin Shina bahwa Shina gak usah risau sama peraturan sekolah.
Jadi di balik sosoknya yang misterius, Shina nganggap bahwa Tatsuya ini adalah orang yang baik. Singkat cerita, Shina seneng banget karena pertemuannya dengan Miyuki ini berjalan dengan baik. Dan setelah itu, Shina keluar dari ruangan OSIS sekitar jam 11 siang. Setelah pertemuannya dengan anggota OSIS, Shina tiba-tiba ditemui oleh seorang laki-laki yang berseragam Wid. Dia adalah Yaguruma Saburo. Bukan Uzumaki Saburo ya, anak dari Uzumaki Saruto, cucu dari Uzumaki Boruto ya. Bukan yang itu. Nah, si Yaguruma Saburo ini selalu menganggap dirinya sebagai pengawal dari Shina. Tapi klan Mitsuya tidak mengakuinya sebagai pengawal Shina karena kekuatan sihirnya ini terlalu lemah. Perlu kalian tahu, klan Yaguruma adalah salah satu klan dari penyihir kuno yang sudah melayani klan Mitsuya selama 30 tahun lebih. Mereka melayani klan Mitsuya sebagai pelayan ataupun pengawal. Terus, alasan kenapa si Saburo ini kekeh pengen jadi pengawal Shina adalah karena dulunya Saburo dan Shina ini lahir hampir berbarengan gitu. Shina dan Saburo ini hanya selisih 2 hari lahir lah. Nah, karena momen inilah klan Mitsuya ini sempat pengen ngejadiin Saburo sebagai pengawal pribadi Shina. Kan tetapi seiring berjalannya waktu, klan Mitsuya akhirnya mengetahui bahwa kekuatan sihir si Saburo ini ternyata benar-benar lemah. Saking lemahnya, dia juga gak bisa banyak menguasai sihir kuno yang merupakan keahlian keluarganya. Oleh karena itulah, klan Mitsuya gak jadi ngasih tanggung jawab pengawalannya ini ke si Saburo. Nah, meskipun udah gak diakuin, si Saburo ini tetap maksa banget gitu pengen jadi pengawalnya Shina. Meskipun dirinya udah gak punya kewajiban sebagai pengawal lagi. Saburo juga sempat dibujuk sama keluarganya untuk masuk ke sekolah biasa seperti kakak-kakaknya. Tapi dia tetap kekeh pengen masuk ke sekolah sihir. Well, singkat cerita, Shina ketemu sama Saburo setelah Shina nyelesain urusannya di ruangan OSIS. Saburo benar-benar khawatir sama keadaan Shina, karena ya Shina ini habis bicara gitu sama orang-orang dari klan Yatsuba yang terkenal menakutkan. Jadi di sini Saburo nyangkanya Tatsuya dan Miyuki ini kayak orang jahat lah ya. Tapi Shina di sini nenangin Saburo bahwa gak ada hal yang buruk terjadi. Shina juga berterima kasih lah sama Saburo karena udah perhatian gitu sama dirinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke ruangan OSIS. Setelah Shina pulang, para anggota OSIS masih terus kerja. Saat itu di ruangan OSIS ada Miyuki, Tatsuya, Minami, Kasumi, dan juga Izumi. Honoka gak ada, dia lagi sakit soalnya. Singkat cerita, Tatsuya dan kawan-kawan saat itu makan siang deh di ruangan OSIS. Sambil makan siang, Tatsuya nayangin berita terkait dengan tragedi genosida yang ada di Brazil yang udah dia tonton tadi pagi. Ternyata, perkataan Tatsuya yang menyinggung jumlah korban yang disembunyiin media pas tadi pagi itu benar-benar jadi kenyataan. Awalnya kan korbannya tadi itu 1.000 orang gitu ya. Nah, sekarang media yang lebih transparan ngabarin bahwa korban jiwa sebenarnya akibat sihir tingkat strategis SLF atau Synchronized Linear Fusion itu mencapai 9.000 jiwa dan 3.000 orang mengalami luka-luka. Tatsuya yakin bahwa di antara 12.000 korban itu pasti banyak warga sipil yang gak berdosa dan ikut terseret menjadi korban. Pasca tragedi ini, bakal banyak masyarakat yang terdoktrin bahwa penyihir adalah sumber dari segala masalah yang ada di dunia. Melihat kejadian ini juga, Tatsuya mendapatkan firasat buruk bahwa bakal banyak negara yang akan sering pakai sihir-sihir tingkat strategis dalam waktu dekat. Ini berarti, dalam waktu dekat pula, korban jiwa bakalan terus berjatuhan akibat dari ulah penyihir. Di lain sisi, pasca tragedi genosida di Brazil, organisasi-organisasi anti penyihir di berbagai belahan dunia manfaatin momentum ini buat memantik kekacauan. Mereka mendalangi demonstrasi-demonstrasi dan memprovokasi sana-sini sehingga menimbulkan kerusuhan antara masyarakat pro penyihir dan masyarakat yang anti penyihir. Sebenarnya, sebagian dari kerusuhan ini memang ada yang disebabkan oleh organisasi anti penyihir. Tapi sebagian kerusuhan lain ada yang disebabkan oleh inisiatif dari masyarakat yang sebenarnya udah punya rasa takut gitu. Udah punya rasa benci terhadap penyihir dari awal. Oke, sekarang kita akan sebutin kekacauan yang ada di berbagai belahan dunia satu persatu. Kayak Britain ya. Kekacauan yang pertama ada di USNA, tepatnya di Meksiko Utara. Di sana terjadi sebuah kerusuhan yang diinisialisasi oleh orang-orang yang demo anti penyihir. Para demonstran ini bentrok dengan pihak kepolisian dari Meksiko Utara. Nah, kacaunya ini, polisi-polisi yang harusnya bertugas ngamanin dan nertibin para pendemo malah balik berpihak ke para pendemo.
Dan keadaan makin tambah runyam ketika pemerintah setempat malah nerjunin para penyihir gitu untuk nertibin polisi dan pendemo yang lagi bersekongkol ini. Para penyihir ini disebut Wizguard. Nah, salahnya pemerintahan Meksiko Utara di sini, udah tahu orang-orang lagi demo karena gak suka sama penyihir. Ini malah dikirimin penyihir buat ngamanin para pendemo. Ya tentunya ini keadaan makin kacau gitu. Belum lagi para penyihir Wizguard ini kebanyakan bukan penyihir tingkat tinggi. Dan ada kemungkinan mereka bakal jadi bulan-bulanan para pendemo yang memiliki senjata. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, para pejabat tinggi USNA ingin para penyihir dari STARS untuk turun langsung. Di sini STARS gak disuruh buat nertibin para pendemo ya, tapi STARS ini disuruh untuk nyelamatin para Wizguard dari ancaman pendemo, supaya gak ada korban jatuh gitu. Terus ada juga kekacauan dari Jerman, atau lebih tepatnya di Universitas Berlin. Untuk kasus di Universitas Berlin, terjadi percekcokan antara dua kubu mahasiswa. Kubu pertama adalah kubu pro penyihir, sedangkan kubu satunya lagi adalah kubu anti penyihir. Percekcokan antara dua kubu mahasiswa ini diawali dengan saling ngejek. Tapi lama-kelamaan, para mahasiswa ini mulai baku hantam. Salah seorang profesor di Universitas Berlin, sekaligus seorang penyihir strategis dari Jerman, Carla Smith, melihat aksi baku hantam ini dari ruangannya. Dia benar-benar udah gak nyaman dengan situasi kacau yang sedang menimpa negaranya itu. Tapi dia gak bisa apa-apa gitu, dan hanya bisa merenung doang. Kayaknya si Carla Smith ini, meskipun dia seorang penyihir strategis, dia kayak gak punya pengaruh politik gitu ya di negaranya. Well, sebenarnya Carla sendiri kayaknya gak keberatan gitu meskipun gak punya pengaruh politik. Asalkan dia bisa melakukan penelitian sihir dengan leluasa, si Carla ini ngerasa udah cukup lah. Carla ini mendedikasikan seluruh hasil penelitian sihirnya murni demi keberlangsungan hidup dan kemajuan umat manusia. Jadi, Carla ini adalah penyihir strategis yang cinta damai. Oh iya, by the way, Carla Smith ini adalah penyihir strategis yang memiliki sihir kayak si William McLeod, yaitu sihir Ozone Circle. Biasanya, sihir Ozone Circle milik Carla ini biasanya itu digunain untuk menambah lapisan ozon bumi yang bolong-bolong. Tapi, pasca tragedi Scorch Halloween, sihir Ozone Circle miliknya ini digunain buat kepentingan kemiliteran. Dan ini benar-benar ngebuat Carla gak senang. Singkat cerita, ketika Carla sedang di ruangannya, dia nerima telepon dari salah seorang penyihir strategis lain. Dia adalah William McLeod, penyihir strategis yang sempat kita singgung di volume 20. Singkatnya, pembicaraan antara William dengan Carla ini ngebahas tentang ajakan William kepada Carla untuk bergabung dengan Britania dan meninggalkan Jerman. William tahu gitu keadaan Carla saat ini sedang galau karena tujuannya untuk meneliti sihir demi kedamaian dunia udah berakhir. William menjanjikan Carla kehidupan yang penuh kedamaian di Britania, dan William juga menjanjiin bahwa Carla bisa ngelanjutin penelitian sihirnya sesuai dengan tujuannya, yaitu demi kedamaian dunia. Tapi Carla gak sebodoh itu buat langsung percaya sama perkataan William. Penawaran William ini terkesan terlalu menggiurkan dan pastinya ada sesuatu yang disembunyiin sama si William. Nah, karena si Carla ini curiga sama si William, Carla dengan sopan menolak tawaran William dengan alasan dia gak bisa ninggalin negaranya. Terlebih lagi, mana ada gitu ya negara yang mau ngelepasin penyihir strategisnya gitu. Terlebih lagi pasca tragedi Scorch Halloween. Pasca tragedi Scorch Halloween, nilai seorang penyihir strategis ini di mata dunia itu jadi meningkat drastis. Well, singkat cerita, pembicaraan mereka pun berakhir. Terus ketiga, ada lagi kasus di New Soviet Union atau Uni Soviet baru. Pada tanggal 5 April, kekacauan terjadi di sebuah markas militer di wilayah Laut Hitam. Kerusuhan ini melibatkan para personil dari kemiliteran Uni Soviet baru. Penyebab kerusuhan ini sempat dikaitkan dengan kasus yang saat itu sedang hangat di wilayah Uni Soviet baru, yaitu kasus Dracula. Tapi ternyata setelah diselidiki, kekacauan di markas militer itu ternyata disebabkan oleh masalah kesenjangan sosial antara tentara yang penyihir dengan tentara yang non-penyihir. Para tentara non-penyihir dari Uni Soviet baru khawatir pekerjaan mereka sebagai prajurit bakal sepenuhnya diambil oleh para penyihir. Dan mereka takut kalau mereka bakal dibuang sama negara mereka, padahal mereka ini udah rela berkorban banyak gitu demi negara. Makanya para tentara non-penyihir ini ngelakuin kerusuhan gitu di markas yang berada di Laut Hitam tadi. Nah, untuk memperjelas masalah ini, penyihir tingkat strategis resmi dari Uni Soviet baru, yaitu Igor Andreevich Bezovrazov, menemui seorang pejabat tinggi kemiliteran yang bernama Leonid Kondrachenko
yang bermarkas di Pangkalan Militer Laut Hitam. Nah, si Leonid ini merupakan penyihir tingkat strategis juga ya, resmi lagi milik Uni Soviet baru. Sihir tingkat strategis milik si Leonid ini bernama Army of Terra. Di light novel Mahoka sendiri, sihir Army of Terra ini belum disebutin gitu ya kegunaan dan cara kerjanya seperti apa. Jadi untuk saat ini sihir Army of Terra ini baru hanya sekedar nama lah. Terus udah saya sebutin tadi, si Leonid ini juga merupakan salah seorang pejabat tinggi kemiliteran dari Uni Soviet baru gitu. Dia ini memiliki pangkat sebagai Letnan Jenderal atau bintang 3. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau saya baca di Fan Translate, dia punya pangkat Letnan Jenderal atau bintang 3. Sedangkan di fandom, dia disebutin punya pangkat Mayor Jenderal atau bintang 2. Well, kalau saya disuruh pilih mana yang benar, saya lebih condong ke Fan Translate. Jadi anggap aja si Leonid ini punya pangkat Letnan Jenderal atau bintang 3. Nah, si Leonid ini kedatangan tamu sesama penyihir tingkat strategis yaitu si Igor Andreevich Bezovrazov tadi. Topik yang dibicarain Leonid sama Igor adalah topik tentang meningkatnya aksi penolakan terhadap penyihir di seluruh dunia. Orang-orang di seluruh dunia mengeluh karena derajat non-penyihir seolah-olah dianggap rendah oleh negara mereka masing-masing. Kasus ini juga gak luput menimpa Uni Soviet baru. Lebih tepatnya saya udah sebutin tadi di awal ya, bahwa para tentara Uni Soviet baru merasa khawatir pekerjaan mereka sebagai prajurit bakal direbut sama para penyihir karena dianggap lebih spesial gitu dari mereka. Leonid dan Igor ngediskusiin tentang gimana caranya buat ngeyakinin para tentara Uni Soviet baru supaya mereka gak perlu takut gitu posisi mereka bakal diambil sama penyihir, gak perlu takut. Dan sebenarnya Uni Soviet baru ini adalah negara komunis yang menjunjung kesetaraan dan seharusnya para prajurit ini udah tahu gitu. Mereka gak perlu takut kedudukan mereka bakal diambil sama para penyihir. Tapi meskipun Uni Soviet baru ini menjunjung kesetaraan, pemerintah Uni Soviet baru tetap harus memberikan bukti yang jelas supaya para tentara percaya dan gak risau lagi. Igor kemudian menawarkan sebuah ide kepada Leonid untuk membuat kekacauan di Jepang. Igor akan menyusun sebuah rencana licik untuk memprovokasi pasukan Jepang untuk memusuhi Uni Soviet baru. Leonid setuju dengan rencana Igor. Dia berpikir bahwa rencana Igor ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mengirimkan para tentara-tentara yang sedang galau tadi. Nah, dengan dikirimnya para tentara galau tadi ke garis depan, para tentara galau ini bakal ngerasa diri mereka diandalkan. Kebanggaan mereka bakalan pulih, dan ketakutan mereka terhadap penyihir yang diduga bakal ngerebut posisi mereka bakal hilang gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari Muhammad Ragil. Selamat malam bang, gua berharap semoga channel lu semakin berkembang. By the way, gua gak sabar banget lihat spoiler volume 22 sama volume 23. Oke bro, terima kasih banyak buat sawerannya dan juga doanya. Sama bro, saya juga gak sabar pengen cepet-cepet namatin pembahasan LN Mahoka ini, tapi ya dunia nyata berkata lain gitu. Terus selanjutnya ada dari Muhammad Firman Nurdiansyah. Bang, apakah ada rencana buat bahas light novel lain selain Mahoka? Semangat terus bang uploadnya. Salam dari subscriber lama yang request bahas LN. Terima kasih bro buat sawerannya. Jujur sih, kalau sekedar rencana buat konten-konten anime lain pasti ada lah. Tapi kayaknya belum kesampaian karena saya belum konsisten gitu ya buat upload rutin Mahoka. Satu topik aja belum rutin apalagi banyak ya kan? Tapi kalau nanti udah konsisten, amin, doain aja. Saya rencananya pengen bahas Fate series, terutama ceritanya Fate Grand Order gitu ya. Kan banyak gitu tuh, banyak singularitas-singularitasnya. Enak tuh kalau dibahas. Terus selanjutnya ada dari Vic Jul. Semangat buat kontennya. Oke, makasih banyak bro buat sawerannya. Terus ada dari Isnain. Isnain nih rajin nyawernya. Miyuki atau Lina? 100% Lina. No debat. Terus ada lagi dari Reda Kota. Ada sosmed yang bisa buat chat sama lu gak? By the way, cuma mau ngajak ngobrol aja. Kalau mau DM gua, bisa lewat IG aja. Ya siap bro, dan makasih banyak juga buat sawerannya. Next ada dari Sayang sama Mayumi. Wih, Mayumi nyawer bro. Lanjut bang. Tarik sis. By the way, makasih sawerannya. Dan terakhir ada dari Taiti Men. Nih, cicil buat beli obat biar update terus. Makasih bro buat sawerannya. Oke, mungkin sekian dulu untuk sesi Saweria. Saya benar-benar mohon maaf karena belakangan ini jarang update. Ya, mau gimana lagi sih, masalah hari live ini agak susah diprediksi. Kadang senggang, kadang sibuk. Jujur aja sih, saya ngerasa gak enak gitu sama kalian yang nyawer kalau uploadnya lama gitu. Tapi ya gitulah, susah.
Sekali lagi terima kasih buat kalian yang nyawer dan juga buat kalian yang udah nonton sampai habis. Bagi kalian yang pengen nyawer, bisa langsung cus ke link yang ada di kolom komentar atau di deskripsi ya. Sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya.